Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik fa minka wahdaka la syarika lak, falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, ikhwan wa akhwat fillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat-nikmat agung yang patut kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kehidupan, keimanan, kesehatan dan kesempatan. Allah Subhanahu wa taala mampukan kita bangun sholat subuh berjamaah di masjid tepat waktu, dan Allah mudahkan untuk duduk di rumahnya menghadiri majlis ta'lim sampai syuruk nanti. Kita tutup dengan sholat 2 rakaat, sholatu sunnatil isyraq. Allah Subhanahu wa taala mencatat untuk kita semuanya ganjaran seperti haji dan umrah yang sempurna, sempurna dan sempurna. Dengan barakah majlis ini di rumah Allah ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah terima taubat kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, yang barakah, yang banyak, dan Allah kabulkan semua aktivitas kita. Allah berikan sehat walafiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Allahumma amin. Insyaallah hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita semuanya, yaitu amalan agung istighfar untuk kaum muslimin. Di antara amalan yang kita perlu fokus itu istighfar, minta ampun. Karena kita semuanya adalah para pendosa dan kita semuanya sangat perlu untuk selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukan hanya minta ampun untuk diri sendiri, tapi juga untuk muslimin wal muslimat. Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah tahu, mungkin ada yang belum tahu. Ini amalan dahsyat, amalan luar biasa. Ya. Dan semuanya bersumber langsung dari Al-Qur'an dan dari penjelasan Nabi Muhammad SAW serta keterangan para ulama. Haditsnya riwayat sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir karya At-Tabrani. Sanadnya hasan. Artinya hadits ini hadits yang bisa dipertanggungjawabkan, sanadnya hasan. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat." Barang siapa memintakan ampun untuk orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, kataballahu lahu fi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Allah mencatat untuknya kebaikan pada setiap orang beriman yang dia doakan. Jadi Allah mencatat
satu kebaikan untuk setiap orang beriman yang dia mintakan ampunan. Jadi maksudnya kalau kita mendoakan Allahumma fil mu'minin wal mu'minat gitu aja ya. Ya Allah, ampunilah orang-orang beriman laki dan perempuan. Lah jumlahnya orang beriman itu berapa? Jumlahnya berapa? Ya banyak. Nah, kita dapat kebaikan dari jumlah orang beriman yang kita doakan itu. Setiap orang beriman kita dapat satu kebaikan. 2 orang beriman 2 kebaikan. 3 1 miliar 1 miliar. Berarti kita dapat pahala yang semuanya luar biasa, tidak bisa dihitung. Kemudian juga doa yang kita panjatkan, yang didoakan itu tidak tahu. Itu namanya doa bidoril ghaib. Kita doakan orang, yang kita doakan itu tidak tahu. Itu doa yang pasti mustajab, pasti mustajab. Ya, itu disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya rahimahullah taala melalui jalan sahabat Abu Darda atau Ummu Darda radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul muslim atau da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doa seorang muslim kepada saudaranya dalam keadaan yang didoakan itu tidak tahu. Jadi doa diam-diam. Saya doakan bapak ibu tidak tahu kalau saya doakan. Ya. Maka itu adalah doa yang mustajab, pasti dikabulkan oleh Allah. Inda ruksihi malakun muwakkal. Di atas kepala kita itu ada malaikat yang diwakilkan untuk masalah ini. Kullama da'a li akhihi qala al-malakul muwakkalu bihi amin wa laka bimithlin. Ya. Malaikat di atas kita itu yang diwakilkan untuk masalah ini itu mendoakan kita. Selama kita doakan saudara kita, malaikat mengatakan kamu dapat seperti itu. Amin, semoga doamu dikabulkan dan kamu dapat seperti itu. Semoga doamu dikabulkan dan kamu dapat seperti itu. Jadi mendoakan orang yang didoakan tidak tahu itu adalah doa yang mustajab, doa diam-diam. Kalau bahasa Arabnya doa bidoril ghaib. Ya, di sini ada malaikat. Malaikat bilang apa? Amin, semoga doamu dikabulkan. Walaka bimithlin atau walaka mithla dzalik, dan kamu juga dapat yang seperti itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan lupa tiap hari itu yang banyak mendoakan orang lain. Lek iso bendino iku nduwakno wong liya sing untung sampean dhewe. Ya. Terutama paling bagus itu kalau keluar pagi. Dan alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, setiap saya keluar pagi, ya kayak sekarang ini tadi itu mau pengajian, dan saya keluar sebelum subuh, itu keluar paling awal. Di samping baca doa keluar rumah, ya, kemudian saya mendoakan makhluk sealam semesta, saya doakan semuanya. Redaksinya yang saya pakai itu redaksinya, Allahumma farrij hammal mahmumina minal muslimin wa nafis karbal makrubin wa qdi daina 'anil madinin wa shfi mardana wa mardal muslimin, dan seterusnya panjang. Kemudian Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, itu panjang. Ya Allah, kalau ada orang Islam yang susah, hilangkan susahnya. Ada yang sempit, berilah kelapangan. Ada yang sulit, berilah kemudahan. Kalau ada yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang punya hutang, dililit hutang, mampukan melunasi hutang-hutangnya. Kalau ada yang meninggal dunia, berilah rahmat, kasih sayang. Ya Allah, ampuni semua umat Nabi Muhammad, sayangi semua umat Nabi Muhammad, termasuk mendoakan Indonesia, mendoakan negara, mendoakan. Waduh, masya Allah. Itu yang untung sampai di. Wis pokok sing rajin doa nopo.
Ketok wong susah tuh ya Allah. Wong iki ketoke susah ya Allah. Hilang dosa ya Allah. Wong iki ketoke apa tuwano. Lek ketok wong kuru tuwano lemu. Ketok wong lemu tuwano. Ya Allah, orang ini kayaknya kegemukan ya Allah. Langsingkan ya Allah. Artinya kita mendoakan apapun yang kita kabeh Tuhan. Dan yang untung itu Anda sendiri. Dan ini jadikan amalan kita. Termasuk memintakan ampun untuk muslimin muslimat. Ini Masya Allah. Redaksinya bagaimana? Redaksinya monggo bebas. Kalau saya punya susunan redaksi, dan ini selalu saya ajarkan pada murid-murid saya, ya, redaksinya Allahumma ufirli warhamni wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tub alaina. Allahumma ufirli warhamni wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tub alaina. Ya, artinya ya Allah, ampuni hamba, sayangi hamba, ayah bunda hamba, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup dan yang mati, dan terimalah taubat kami. Jadi itu mintanya 3. Minta agar oleh Allah diampuni, minta agar oleh Allah diberi rahmat kasih sayang, minta agar oleh Allah diterima taubatnya. Untuk diri kita, ayah bunda kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup dan yang mati. Doa nombiro. Doa nombiro Bapak Ibu. Ya, muslimin muslimat mulai awal sampai saiki, bahkan sampai ke depan nanti. Itu doa wong miliaran. Dan Bapak Ibu dapat keutamaan sejumlah orang yang Bapak Ibu doakan oleh kebaikan miliaran. Seperti itu. Monggo saya baca, Bapak Ibu menirukan. Allahumma ufirli warhamni wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tub alaina. Allahumma ufirli warhamni wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tub alaina. Allahumma ufirli warhamni wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tub alaina. Itu jadikan wiritan. Terus Masya Allah, minta ampun, minta rahmat, minta diterima taubat untuk kita, untuk ayah bunda kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup dan yang mati. Masya Allah, luar biasa. Bahkan ini ada keterangan ya dari Ibnul Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Beliau mengatakan, kita ini adalah makhluk yang sangat membutuhkan ampunan Allah, yang sangat membutuhkan maafnya Allah, dan sangat membutuhkan rahmatnya Allah. Kita butuh itu semuanya. Ya. Nah, kita ini kepingin didoakan oleh orang. Sampai kepingin nggak didoakan Allah? Kepingin apa enggak Bapak Ibu? Ya kepingin. Nah, saya ini butuh doa, doakan saya. Kita sangat butuh doa. Lah karena kita sangat butuh semua itu, maka kita yang rajin mendoakan orang.
Lek sampean rajin doakno wong, nanti Allah akan menggiring orang-orang itu untuk doakan sampean. Ini sesuatu yang sangat kita butuhkan. Kalau redaksi beliau itu darurat. Darurat itu darurat. Saya ini butuh doanya orang. Sekarang kalau kita mati, kita butuh tidak doanya orang? Kita butuh tidak orang-orang sholat jenazah kita? Butuh kabeh, Pak. Butuh kabeh. Ya. Nah, kalau kita itu ingin orang-orang mendoakan kita, maka yang rajin doakan orang. Wiritan kita, rutinitas kita adalah doakan orang. Lek rajin doakan wong, engkau Gusti Allah giring orang-orang itu mendoakan kita. Itu ada kaidah namanya al jaza min jinsil amal. Balasan sama dengan perbuatan. Lek sampean rajin doakno wong liya, engko wong liya iku doakno sampean. Ya. Bahkan kata Ibnul Qayyim rahimahullah taala, ya, beliau mengatakan sebagian salafus saleh baca doa ini satu hari 70 kali. Salafus saleh itu sahabat tabi'in. Ngomong biyen. Yang ngomong ini Ibnul Qayyim loh. Ibnul Qayyim ini muridnya Ibnu Taimiyah dan dapat ilmu dari gurunya yang terkenal ya Horas. Tapi beliau bilang apa? Salafus saleh merutinkan baca doa ini setiap hari berapa kali? Berapa kali tadi Bapak Ibu? 70 kali. Lek iso sedina ping 70. Allahumma firli warhamni wa liwalidayya wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tub alaina ping 70. Lek iso. Kurang ya tidak apa-apa. Yang penting kita jadikan wiritan kita. Bahkan kata beliau, guru kami Ibnu Taimiyah itu tidak pernah meninggalkan wiritan ini. Jadi guru Ibnul Qayyim yaitu Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihima itu setiap hari mewiridkan doa ini. Bahkan beliau mengatakan in ja'alahu bainas sajdatain jaiz. Kalau doa ini dibaca di dalam sholat pada waktu duduk di antara dua sujud, tidak apa-apa. Jadi diwaca di sholat tak apa-apa. Bahkan tidak dibaca di antara dua sujud ya. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Allahumma firli warhamni walwalidayya walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tub alaihim. Tidak apa-apa. Ya, apalagi dibaca di dalam sujud ya tambah tidak apa-apa. Kita kan sujud dianjurkan baca doa yang banyak. Atau kita sebelum salam juga dianjurkan baca doa yang banyak. Artinya doa ini bagus dibaca di dalam sholat. Itu keterangannya Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Jadi Bapak Ibu luar biasa, jangan meninggalkan doa ini. Iki wiritan yang dahsyat. Coba Bapak Ibu hitung orang beriman laki dan perempuan, orang Islam laki dan perempuan, yang hidup dan yang mati. Kira-kira piro sebelah ini? Muake. Mulai zaman Nabi Adam sampai saiki sampai hari kiamat. Waduh, masya Allah luar biasa. Dan memintakan ampun untuk mukminin mukminat ini ada di dalam Al-Quran. Allah perintahkan kepada para nabi. Ya, monggo nanti Bapak Ibu bisa buka di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat nomor 19. Surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mintalah ampun atas dosa-dosamu
dan juga mintalah ampun untuk mukminin dan mukminat. Ini perintah Allah untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Kanjeng Nabi Muhammad, mintalah ampun kepada Allah dari dosa-dosamu dan juga mintalah ampun untuk orang-orang beriman yang laki dan yang perempuan. Ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Nuh di surat Nuh ayat nomor 28. Surat Nuh ayat 28. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Ini doanya Nabi Nuh. Ya Rabb, ampuni hamba, ayah bunda hamba, dan orang-orang yang masuk rumah hamba dalam keadaan beriman, dan untuk orang-orang beriman yang laki dan yang perempuan. Jadi Nabi Nuh juga mintakan ampun untuk mukminin, mukminat, orang-orang beriman. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada di surat Ibrahim ayat nomor 41. Surat Ibrahim ayat 41. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni hamba, ampuni ayah bunda hamba, dan ampuni orang-orang beriman. Jadi ini Masya Allah Bapak Ibu, ini wirid yang Allah perintahkan kepada para nabi, wabil khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Lek gak ngamalno wemen. Iki wiritane para nabi. Bukan hanya para nabi, tapi juga para malaikat. Iki wirite malaikat. Ya, surat Ghafir ayat nomor 7. Surat Ghafir itu punya dua nama ya. Surat Ghafir dan surat Al-Mu'min itu sama. Ayat nomor 7. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Surat apa tadi Bapak Ibu? Surat apa? Surat Ghafir ayat berapa? Ayat 7. Wiridnya siapa tadi? Wiridnya siapa Bapak Ibu? Wiridnya malaikat. Ya, Masya Allah. Semoga ceramah saya tidak menjadi pengantar tidur. Monggo baca doa bangun tidur dulu. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya. Wong Islam iku enak. Gak kate ngombe obat tidur. Melo pengajian ae wis langsung turu. Mobil khusus Jumatan, terutama Jumatan. Jumatan memang obat tidur. Iya, begitu khotib naik mimbar wis langsung wis ngantuk. Dan itu adalah tidur dari syaitan. Itu bukan tidur yang positif, itu tidur yang negatif. Nah, di masjid apa? Mau ngantuk. Ya. Ini malaikat, malaikat yang mikul arsy dan yang berada di sekelilingnya bertasbih, memuji Allah, beriman kepada Allah dan memintakan ampun untuk orang-orang beriman. Ya Rabb kami, sungguh maha luas rahmat-Mu dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Ampunilah orang-orang yang taubat dan mengikuti jalan-Mu. Selamatkan mereka dari azab neraka jahim. Jadi wirid malaikat itu
memintakan ampun untuk orang-orang beriman. Jadi ini amalannya orang-orang elit. Ini amalannya para ulama elit, ulama tersohor. Amalannya apa? Mintakan ampun untuk muslimin wal muslimat. Kemudian yang terakhir, setelah itu kita buka sesi tanya jawab ya. Terakhirnya ini ada cerita, cerita betapa dahsyatnya wirid ini. Ini disebutkan di dalam kitab Hilyatul Awliya karya Abu Nu'aim. Dan ini dinukil oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr dalam kitabnya Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar. Ya. Diriwayatkan dari Ahmad bin Ad-Dhahhak Al-Khashab. Ya, Ahmad bin Ad-Dhahhak Al-Khashab. Beliau termasuk ahli ibadah yang kalau ibadah itu sering nangis. Beliau mengatakan, aku mimpi bertemu dengan seorang ulama yang sudah meninggal dunia. Namanya Shuraih bin Yunus. Jadi turu ngimpi ketemu ulama sing wis mati. Ulama jenenge Shuraih bin Yunus. Lalu di dalam mimpi itu aku bertanya, apa yang dilakukan Allah kepadamu? Wahai Tuhan Guru, wahai ulama, Anda kan sudah meninggal. Yang Allah lakukan apa? Apa sing kon rasakno di kono itu? Beliau mengatakan, Allah mengampuni aku. Alhamdulillah, aku diampuni Gusti Allah. Namun istanaku ternyata berada di samping istananya Muhammad bin Bashir bin Atta Al-Kindi. Aku diampuni Gusti Allah. Ya, hanya saja istanaku itu berdampingan dengan istananya Muhammad bin Bashir bin Atta Al-Kindi. Lalu yang mimpi ini kaget, heran, loh, kamu kan derajatmu lebih tinggi. Mestine awakmu iku ndek ndukur maneh. Lah kok iso padha karo wong iku? Mestine awakmu ndek ndukure. Ya. Jadi Muhammad bin Bashir itu dianggap lebih rendah. Kok iso padha? Jawabannya, jangan kamu berkata begitu. Ojo marang ngono. Ojo ngeremehno Muhammad bin Bashir. Karena Muhammad bin Bashir itu mendapat kebaikan dari setiap orang beriman, laki-laki dan perempuan. Karena Muhammad bin Bashir itu punya wirid. Wiridnya adalah Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal kainin minhum wal amwat. Ojo diremehno Muhammad bin Bashir. Soale bendino doakno wong beriman, laki perempuan, orang Islam laki perempuan yang hidup dan yang mati. Jika dia mendapat kebaikan dari semua orang yang dia doakan, dan itulah yang membuat derajatnya itu tinggi. Oh, masya Allah, ini Bapak Ibu luar biasa ya. Jadi derajatnya bisa mengalahkan para ulama karena dia punya wirid istighfar untuk orang-orang beriman, orang-orang Islam. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Jadi ini amalan agung, ini jangan sampai ditinggalkan. Iso Bapak Ibu menjadikan ini sebagai wiritan. Satu hari berapa kali tadi? Iso sedina ping 70 iso. Kurang ya tak pokok, lebih ya tambah bagus. Kan gampang kan? Allahumma firli warhamni wa liwalidayya wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tub alaina. Allahumma firli warhamni wa liwalidayya wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tub alaina. Mulai toko masjid, berangkat ke masjid, melaku-melaku, jalan-jalan
di mobil, di sepeda motor, iritan seperti ini. Ya, kita diampuni dosa-dosa kita mendapat rahmat kasih sayang Allah, diterima taubat kita, dan termasuk kita berbakti kepada ayah, bunda, doa wong tua, dan kita doakan orang semuanya, dan kita dapat kebaikan dari semua orang itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu materi dari saya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, Afdal silakan sambil kita tunggu waktu syuruk, waktu terbitnya matahari. Silakan Bapak Ibu, monggo. Monggo biar dua arah. Monggo Pak silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz, semoga kita Monggo. semua dirahmati Allah SWT. Amin ya Allah. Pertanyaan saya, dalam agama itu Ustaz, kadang-kadang kita baru tahu bahwa misalkan sudah tua gitu Pak Ustaz, mana yang halal, mana yang halal. Ya. Terus ada juga hadis-hadis yang katakanlah punya derajat yang sumbernya jelas, ada yang yang tidak jelas. Ya. Kadang kita sebagai orang yang bukan dari awal pendidikannya bukan dari pesantren atau dari awal gitu, Ya. kita baru tahunya itu di akhir. Nah, sementara banyak yang menilai misalkan kayak haji furoda gitu kan, padahal sebenarnya kan itu sesuatu yang tidak katakanlah tanda kutip ya, harapannya itu sebenarnya apakah diterima apa tidak gitu, sementara kan menghalalkan segala cara, porsinya orang diambil, padahal dia mengambil dari kayak apa, gratifikasi, kayak nyogok menyogok. Nah itu kita baru tahu Ustaz. Nah ini bagaimana kita mengambil agama itu yang benar, yang yang sesuai dengan sumbernya dari Rasulullah, tabiin. Ya. Baik Pak, terima kasih Barakallahu fikum. Yang pertama tentang haji furoda tadi ya. Kalau furoda itu resmi itu. Resmi ya. Jadi haji itu ada yang resmi. Haji resmi itu yang pertama kuota pemerintah. Kuota pemerintah itu ada dua, yaitu haji OMK biasa yang murah itu, yang antrinya lama, reguler. Ada lagi haji plus. Haji plus itu mungkin nunggunya sekitar 7 tahunan, tapi agak mahal dikit. Itu resmi itu, resmi ya. Yang penting tidak ngambil jatahnya orang ya, mengikuti prosedur ya. Ya biasanya ada percepatan kayak kemarin kasus yang sekarang lagi rame itu karena kuotanya diperjualbelikan, nggak benar. Tapi aslinya ini dua haji ini resmi ya. Kalau ikut prosedur yang benar resmi. Kemudian ada haji furoda atau visa mujamalah, ini resmi juga. Cuman ini bukan dari pemerintah Indonesia, ini langsung dari pemerintah Saudi. Jadi tidak ada urusan dengan pemerintah Indonesia, itu langsung dari pemerintah Saudi. Yang penting pokok visanya benar-benar furoda resmi. Itu resmi itu, cuman mahal sekali. Jadi yang nggak benar itu adalah, yang nggak benar itu macam-macam Pak. Nanti aja haji dakhili itu ngambil jatahnya orang Saudi, ada lagi percepatan itu ngambil jatahnya orang Indonesia dan seterusnya lah. Atau haji pakai visa ziarah, pakai visa ambil, macam itu nggak benar semuanya. Jadi kalau furoda itu resmi itu Pak ya, itu nggak melanggar, itu resmi, itu syar'i. Kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa selamat itu? Kan sekarang ini macam-macam ya, subhanallah. Bahkan tokoh-tokoh agama sekarang juga rebutan dunia, sampai berkelahi gara-gara dunia. Memang dunia ini fitnah berat, ya, fitnahnya luar biasa. Kata Rasulullah SAW, orang beriman itu akan diuji. Kalau orang laki, ujian paling berat bagi orang laki itu dua, kata Rasulullah SAW, yaitu godaan wanita dan godaan dunia. Ini paling berat, godaan paling berat. Sampai-sampai di Al-Quran
itu ada nanti monggo sampai buka nanti aja surat Al-A'raf 175. Itu tentang muridnya Nabi Musa. Nabi Musa itu dua murid, namanya Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah, muridnya Nabi Musa. Ya, dibina langsung oleh Nabi Musa. Bahkan Bal'am ini doanya mustajab, doa langsung kabul. Sehingga kalau ada masalah-masalah genting, ini Bal'am bin Ba'urah ditaruh di depan, doa, bagian doa, soalnya doanya mustajab. Pada suatu hari Bal'am ini oleh Nabi Musa dikirim untuk mendakwai Raja Madian. Mendakwai Raja Madian. Bal'am, kamu pergi ke Raja Madian, kamu ajak ya supaya menyembah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berangkat ke Raja Madian. Raja Madian memberikan tawaran iming-iming materi dunia. Bal'am, kamu ikut Nabi Musa atau ikut saya? Melo Nabi Musa kau oleh pohon garingan tuh. Melo aku, jalur apa tak? Kalau kamu ikut aku, jalur oma tak kei, jalur motor tak kei, kape. Subhanallah, Bal'am murid Nabi Musa akhirnya ikut Raja Madian, meninggalkan ajarannya Nabi Musa, murtad kafir, Kadang-kadang fitnah apa? Dunia apa? Medeni dunia apa? Dan kita pun belum aman. Sebelum kita mati husnul khatimah belum aman Pak. Ini hati berbolak-balik. Boleh jadi hari ini kita baik, besok nanti siang belum tahu Pak. Sehingga wiridnya Nabi yang paling banyak diantaranya adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Iki malah malih Pak. Ulama harus ngerti kabeh Pak, dilanggar kabeh Pak. Gara-gara apa? Fitnah dunia. Terus bagaimana solusinya? Solusinya itu kalau yang saya praktekkan Pak ya, untuk diri saya sendiri dan selalu saya ajarkan kepada murid-murid saya. Solusinya itu tentukan dari sekarang Anda itu mau cari akhirat apa cari dunia. Tentukan awakmu tujuanmu apa sih? Tujuanmu akhirat apa dunia? Tentukan dari sekarang. Kalau sudah kamu pilih akhirat, aku pilih akhirat. Bismillah, apapun saya jalani, resikonya apapun bismillah. Yang penting Allah ridho sama saya, Allah cinta sama saya, Allah tidak murka sama saya. Bismillah, tak jalani. Lempeng akhirat. Insya Allah mau dunia tak dewi, biidznillah. Jadi ditentukan. Tapi kalau Anda memang niat dunia, wis menisan Pak, mlebu neraka aja nanggung Pak. Wis menisan, aku balik dunia wis menisan, wis sing mewakal kol wis. Mlebu neraka kok dikono kumpul Firaun, kumpul Qarun, kumpul Haman, menisan. Mlebu neraka aja nanggung-nanggung Pak. Karena kalau kita nanggung-nanggung gak oleh kabeh akhirnya Pak. Gak surga, gak neraka akhirnya. Iya, kan kebanyakan orang itu nanggung kan. Dadi wong apik nanggung, dadi wong elek nanggung. Gak oleh kabeh akhirnya. Menisan, dadi wong apik menisan apik, dadi wong elek menisan elek, mlebu neraka menisan Pak. Siap-siaplah masuk neraka yang penting. Diwobong di neraka. Itu apinya lebih panas dari api dunia 70 kali lipat, diwobong. Nah, tapi sebelum milih neraka, ya coba sampai diobong di kene sih, satu pemegang. Anda bawa korek apa enggak? Korek api. Monggo bawa korek, diurupno korek. Jadi gelengnya dibakar. Gimana rasanya? Enak apa enggak? Waduh, loro panas ya. Neraka luwih teko iku. Siap enggak kalau neraka? Iya, tentukan dari sekarang. Ini bukan main-main, Pak. Ini serius ini, Pak. Serius ini kudu guyonan iki. Allah bilang apa di surat Al-Kahfi? Wa qulil haqqu bir rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran datang dari Allah. Yang mau beriman monggo. Yang mau kafir sakarepmu.
sakarmu, bebas. Tapi masing-masing ada apa? Konsekuensinya. Anda siap? Itu yang pertama. Jadi tentukan dari sekarang sampai ini boleh apa sih? Dunia apa akhirat? Kayak dunia wis menisan Pak, neraka menisan diadab di kono selama-lamanya. Al milih akhirat bismillah lempeng nang akhirat. Engko insyaallah dunia oleh teko dhewe dunia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, eling mati, Pak. Ingat mati, kate lapo sih? Mari ngono mati awake dhewe. Bapak Ibu kira-kira kapan matine? Kapan kira-kira Bapak Ibu matine? Sing mati dhisik sapa kira-kira? Ojo ndelok sing tuwa lho. Kalau ada pertanyaan yang mati dulu siapa delok iki pada yang tua ini? Belum tentu. Mati tidak ada urusan dengan tua. Mati tidak ada urusan dengan sakit. Mati urusan dengan ajal. Wis ajal Pak, berangkat Pak. Sik enom, sehat walafiat, ajal Pak, berangkat Pak. Mungkin enggak kita mati jam 6 nanti? Mungkin apa enggak? Mungkin Pak. Mungkin jam 6, mungkin jam 12, mungkin sore mati, mungkin kok bengi, mungkin meneh, mungkin pasti mati Pak. Terus kate lapo? Mari kita mati. Kita ini orang beriman. Mati bukan berarti selesai Pak. Mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Nanti ada sakaratul maut. Nanti ada fitnah kubur, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Nanti ada kiamat, proses yang panjang. Puncaknya ada surga dan neraka. Ya. Jadi aku bakal mati kate lapo, ate nakal model opo, mari ngono mati, ora kabeh awakmu. Di dunia kita bisa nipu orang Pak. Adu argumentasi bisa. Ini agama bisa direkayasa Pak. Agama ini Pak, sing halal iso haram, sing haram iso halal. Itu gampil Pak. Itu kerjaane ulama su namanya, ulama jahat. Dalile ono kabeh Pak. Cuman masalahnya selamat opo gak selamat. Jadi kita bukan mencari pembenaran, tapi mencari apa? Kebenaran. Ya gitu aja Pak. Terus yang banyak doa sama Allah. Doa nama Allah, ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Terutama yang baca Fatihah itu Pak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedina ping 17 iki Pak. Doa minta hidayah kepada Allah. Kemudian kumpul orang-orang yang baik, orang-orang yang pikirannya itu akhirat. Ojo kumpul wong sing pikirane dunya. Kumpulan ini penting, lingkungan ini penting. Seperti apa teman saya, sahabat saya, lingkungan saya jadi seperti itu. Kumpul wong api dadi api, kumpul wong elek dadi elek. Yang penting adalah selalu mengingat-ingat hakikat kehidupan dunia. Dunia mek dilu mari ngono. Insyaallah berikutnya nanti kita bahas hakikat dunia, harus saya tak lupa ya. Baik, saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah selamatkan kita, Allah berikan sehat walafiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi